بحضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa adba'ihi ajma'in. Qala maulana Syekh Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih fid darain amin. Berkata Maulana Syekh Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih, ke-21 di antara dosa-dosa besar khianat pada menyungkat, menakar, atau pada menimbang, atau pada membilang sesuatu dengan mengurangi atau melebihi. Termasuk dosa besar mengurangi takaran, timbangan, ukuran, atau melebihi. Biasa orang nukar baras, litarannya tagana, karena sudah menjual litarannya nang halus. Nah itu melebihi, mengurangi ngarannya. Waktu menukar melebihi, waktu menjual mengurangi. Nah ini perbuatan termasuk dosa besar, karena langsung diancam oleh Allah dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin, wailun lil mutaffifin, neraka bagi orang-orang yang mutaffifin, alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin itu adalah orang-orang yang bila mana menakar atas manusia, artinya waktu dia menukar, yastaufun, minta sempurnakan. Bila sudah menjual, nah yukhsirun, mengurangi. Jadi kalau ada orang bertukar baras, berjual baras itu menggunakan dua takaran, bila menukar takaran ini yang dipakai, bila menjual gantangan ini yang dipakai, berarti ada sesuatu. Mestinya sama, waktu nukar menggunakan gantangan takaran ini, menjual pun itu juga pulang takarannya. Nah jadi urusan mengurangi takaran, timbangan, ukuran itu termasuk dosa besar. Ke-22, meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur. Meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur. Ini dianggap dosa besar bagi suatu pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat, bukan hanya dosa besar, meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur itu adalah membuat orang menjadi murtad.
Itu lebih kuat pendapatnya. Jadi kalau orang sudah meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur, nah di situ ada dua pendapat para imam. Pendapat yang pertama itu orang kafir, mesti mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, pendapat yang kedua itu fasik, dan oleh pihak yang berwenang itu dipanggil. Yang kada sembahyang ini dipanggil, disuruh tobat. Kalau mau tobat, ya tobat. Kalau kada mau tobat, dia dibunuh hukumnya. Nah itu hukum Islam. Itu hukuman orang kada sembahyang. Seseorang itu dikatakan sudah meninggalkan sembahyang fardu kalau habis waktunya, waktu jamak. Kalau sembahyang zuhur itu habis waktu jamak azan maghrib, karena zuhur asar itu satu waktu kawa di jamak sembahyang. Orang dikatakan meninggalkan sembahyang maghrib kalau sudah masuk waktu subuh, karena maghrib isya itu bisa dijamak. Nah jadi misalnya orang kada sembahyang zuhur sampai maghrib kada sembahyang zuhur juga, padahal kalau ada uzur. Nah itu dua pendapat ulama. Satu pendapat ulama mengatakan dia sudah kafir. Nah, pendapat ulama yang kedua fasik. Nah, sama-sama pada dihukum bunuh kedua-duanya. Hukumannya hukuman bunuh kedua-duanya. Cuma beda, yang satu dibunuh kafir, yang ini dibunuh fasik. Meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur. Ada meninggalkan sembahyang fardu yang uzur. Satu, orang kada ingat. Keasikan apa? Habis waktu zuhur. Nah itu yang kada sadar. Nah maka ini kada termasuk dalam dosa besar. Atau orang guring. Nah, orang guring sebelum waktu. Begitu guring, bangun sudah habis waktu. Nah ini uzur juga ngarannya. Ini kada termasuk dosa besar. Misal jam 3 subuh hanya guring, bangun pas pukul 8. Kada mendengar orang tarhim, kada mendengar orang azan, kada mendengar apa-apa. Nah ini kada sembahyang dengan sebab uzur. Nah itu kada termasuk dosa yang besar. Itu kada termasuk perbuatan dosa karena uzur tadi. Tapi kalau guringnya sudah orang azan, nah ini kada uzur. Orang sudah azan subuh berapa? Guring bangun pas pukul 8. Nah ini meninggalkan sembahyang subuh tanpa uzur. Karena sudah masuk waktu guringnya itu. Kada boleh kita guring sudah masuk waktu kecuali kita yakin bakal bangun di dalam waktu. Kada boleh guring sesudah masuk waktu sembahyang kecuali kita yakin bangun sebelum habis waktu sembahyang. Ke-23, mendahulukan sembahyang fardu atau mentakhirkan dia daripada waktunya dengan tiada uzur. Sembahyang itu sudah ada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Zuhur dari jam sekian sampai sekian. Maghrib jam sekian sampai jam sekian. Sudah ada waktunya. Bila kita dahulukan daripada waktunya dengan sengaja, sembahyangnya kada sah dan dosa besar. Atau melambatkan sembahyang sehingga keluar waktunya, itu pun juga dosa besar juga.
tapi dengan tiada uzur. Kalau uzur ya kada termasuk dosa. Mendung sudah hari, dikira maghrib pada sembahyang maghrib. Contoh maghrib pas orang bang, berarti baru maghrib tadi, dikira maghrib. Nah ini kada sengaja, dan itu uzur. Itu uzur. Itu kada termasuk perbuatan dosa. Yang dosa besar itu mendahulukan sembahyang fardu atau mentakhirkan dia daripada waktunya dengan tiada uzur. Ke-24, memukul orang Islam dengan tiada sebenarnya. Memukul orang, nampiling orang kah, baik lawan tangan kosong atau lawan tongkat atau lawan apa, tanpa sebenarnya. Nya ada memukul itu yang dibenarkan. Nah, kayak orang dihukum cambuk, nah itu dibenarkan aja. Misalnya orang ada melanggar pelanggaran ini hukum, atau dia pukul dengan hukuman cambuk, nah itu lain kisah. Ini memukul orang dengan tiada benar, terdosa besar juga. Ke-25, menyumpah segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyumpah artinya di situ adalah memaki-maki. Dicontohkan memaki-maki itu di dalam kitab-kitab. Contoh memaki-maki itu seperti mengatakan anjing misalnya, babi. Itu kalau ditujukan kepada sahabat Nabi SAW, maka itu dosa besar. Jadi memaki-maki sahabat Nabi dengan perkataan-perkataan yang menghinakan mereka, yang merendahkan mereka, termasuk dosa besar juga. 25, menyumpahi segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun menyumpah yang lain daripada sahabat, maka yaitu dosa kecil. Dosa cuma dosa kecil. Nah, sahabat ini ada kelebihan, ada keistimewaan, karena mereka itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menyertai perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu ada kehormatan tersendiri yang kada ada pada orang lain. Makanya menyumpahi mereka itu dosanya besar dibanding dengan menyumpahi yang bukan daripada golongan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-26, mengambil riswah pada hukum. Mengambil riswah pada hukum artinya mengambil suguk. Mengambil suguk pada hukum, pada suatu keputusan. Dengan sebab disuguk ini lalu hukum jadi berubah daripada yang sebenarnya. Ke-26, di antara dosa-dosa besar mengambil riswah. Riswah artinya suguk pada hukum. Ujar Nabi, ar-rasi wal murtasi binnar. Orang yang menyuguk, orang yang disuguk sama masuk neraka kedua-duanya, diancam oleh Nabi. Mestinya kalah dalam sidang suatu perkara, lalu disuguk jadi menang. Nah itu nang menyuguk, nang disuguk sama kedua-duanya. Diancam laknat, ada la'anallahu rasi wal murtasi, Allah melaknat yang menyuguk, yang disuguk. Ada juga hadis Nabi mengatakan tadi yang menyuguk, yang disuguk masuk neraka. Nah, jadi dalam satu perkara mestinya kalah, tapi karena disuguk lalu jadi menang. Mestinya kada naik sekolah, disuguk lalu jadi naik sekolah.
Nah ini rasi wal murtasi, nang menyuguk, nang disuguk sama-sama pada melakukan dosa besar. Dalam ada beberapa hal yang menerima suguk, yang masuk neraka, yang menyuguk kada masuk neraka. Nah, itu ada dalam beberapa perkara. Yang menyuguk kada masuk neraka, yang disuguk yang masuk neraka. Nah, siapa mereka itu? Itu orang-orang yang mengambil haknya. Mengambil haknya. Karena kalau kada disuguk, kada kau mengambil haknya. Terpaksa dia menyuguk. Nah ini selamat, tapi yang disuguk tetap dalam laknat Allah. Seorang ini menang sebujurnya perkara ini. Cuma bila kada disuguk, tetap kalah jadinya. Nang kalah, nang salah, nang menang. Padahal nang bujur ini seorang. Cuma karena hakimnya orang nang ketujuh disuguk, bila seorang kada menyuguk, walaupun seorang bujur, tetap kalah. Nah, disuguklah supaya kita mengambil hak kita kebenaran itu. Nah, itu kita boleh. Nah, dimaafkan di situ. Yang disuguk tetap dilaknat oleh Allah Ta'ala. Orang sekolah mestinya nilainya bagus, nilainya mestinya naik. Tapi amang kalau disuguk kada naik, nang di bawah nilai bawah, nang menyuguk itu yang naik. Terpaksa saya bersuguk. Nah suguk juga karena seorang nilainya tinggi lalu naik. Nah nang menyuguk ini selamat. Ia kada berdosa karena mengambil haknya. Karena mengambil haknya ya. Yang menerima suguk tetap itu dikenakan laknat Allah, melakukan perbuatan dosa besar tadi. Ke-27 Diasah. Diasah artinya tiada menegahkan laki yang halat masuk atas tempat istrinya atau gundiknya atau mahramnya. Kada cemburu. Kada cemburu. Ini disebut dayyus. Allah mengharamkan surga dimasuki oleh dayyus ini. Dayyus ini orang yang melihatakan bininya, melihatakan anak-anak bini-bininya lawan laki-laki lain. Kada cemburu. Bini seorang berduaan lawan laki yang di kamar, bapak kada apa-apa misalnya. Nah ini dayyus. Atau anak seorang berduaan lawan lelakian di satu tempat dilihatkan kalau dia cemburu, ini dayyus. Ini termasuk dosa besar. Termasuk orang yang diharamkan oleh Allah masuk surga adalah orang yang tidak cemburu bininya berduaan dengan laki-laki lain, kada cemburu anak-anak perempuannya berduaan keluar dengan laki-laki yang lain. Ke-28 qiyadah artinya menghimpunkan antara segala laki-laki dan perempuan dengan perhimpunan yang diharamkan, dan jika ada perempuan itu bukan ahlinya sekalipun. Nah, qiyadah ini kita apa? Garmu. Tukang apa itu? Tukang kumpulakan antara bini-bini laki-laki untuk berbuat kemaksiatan. Nah ini germu. Ini perbuatan germu, ini perbuatan termasuk dosa besar juga. Ke-29 si'ayah inda sultan. Artinya pergi kepada raja-raja mengadukan hal orang supaya disakiti oleh raja akan dia dengan tiada sebenarnya. Ini dosa besar juga. Tukang lapor. Misalnya kita masyarakat nih berisi pemerintah ini misalnya zalim.
No, pemerintah ini zalim misalnya. Kalau kita masyarakat ini bapandiran, pemerintah kita ini zalim benar orangnya. Ini. Anda mendengar, ini dilaporkannya ke polisi, tanggap orang kita. Nah tukang laporkan ini, nah itu dosa besar. Itu dosa besar. Si'ayah ngarannya. Si'ayah inda sultan artinya pergi kepada raja-raja mengadukan hal orang supaya disakiti oleh raja akan dia dengan tiada sebenarnya. Ke-30 di antara dosa besar enggan daripada mengeluarkan zakat hartanya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi zahabi wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah subbihat lahu safa'ihu min nar fa ahmiya 'alaiha fi nari jahannam fa yuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu ila akhirih." Artinya tiada jua orang yang mempunyai emas dan perak yang tiada dibayarinya daripadanya zakatnya, melainkan apabila ada hari kiamat dikeping-kepingkan baginya beberapa keping daripada api neraka, maka dihanguskan atasnya ke dalam neraka jahanam, kemudian maka diselarlah dengan dia lambungnya dan dahinya dan belakangnya, dicap. Hingga akhir hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu termasuk orang yang melakukan perbuatan dosa besar juga. Ke-31 meninggalkan menyuruh dengan ma'ruf dan meninggalkan menegah daripada yang munkar serta kuasa ia atas keduanya. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Anak, bini, itu di bawah kekuasaan kita. Misalnya di perusahaan kita ampunnya segala anak buah perusahaan itu di bawah kekuasaan kita. Kita bisa berisi perusahaan ini karyawannya 10, nah 10 di bawah kekuasaan kita. Maka kita wajib menyuruh ma'ruf kebaikan dengannya dan mencegah kemungkaran. Bila itu kita tinggalkan, berarti kita sudah melakukan dosa besar. Sampai waktu sembahyang diulah peraturan pada karyawan-karyawanku, bila sampai salat wajib sembahyang. Apabila kada sembahyang akan dikenakan sanksi. Kayak itu maka seorang pemimpin perusahaan membisi anak buah, bisa bingkel 5 karyawannya, nah, umumkan. Nah, sampai waktu salat ini wajib sembahyang. Bila kada sembahyang, bukan pihe. Nah itu bila meliatakan aja masuk waktu sembahyang diliatakan karyawan begawi. Inya kada sembahyang, kada ditagur-tagur. Nah ini dosa besar. Dosa besar. Sama kita bisi anak, bini, itu orang-orang yang di bawah kuasa kita. Nah kita wajib amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka itu. Bila kita tinggalkan itu, misalnya anak berpakaian yang kada bagus dilihatkan, anak berpakaian yang buka aurat dibiarkan. Nah ini dosa besar. Kenapa? Karena anak itu di bawah kuasa kita, di bawah kuasa kita. Kita wajib amar ma'ruf menyuruh kebaikan kepadanya dan wajib mencegah kemunkaran daripadanya. Meninggalkan itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Amun yang di luar kuasa kita, nah itu cukup kita kada katuju dengan hati. Nah, itu sekurang-kurangnya. Misal ada karyawan sebelah lain anak buah kita, sembahyang gak ada, apa kada situ, anak menanggur di lain kekuasaan kita, ya minimal kita kada katuju
lawan perilaku mereka itu. Itu minimal kada ketujuh. Menegur itu salah, lain kekuasaan kita misalnya. Nah itu kada apa-apa, asal kita kada ketujuh dalam hati kita. Ke-32 sihir, yakni mengamalkan ilmu sihir. Nah, ilmu sihir, ilmu meramaya orang, menyantet orang, ilmu maulah orang nang rukun jadi berantakan, ilmu nang orang asal bebarung di apa-apa jadi kada payu lagi warung orang. Nah ini ilmu semacam sihir. Ini termasuk ilmu yang dosa besar kita mengajinya atau mengamalkannya itu. Ke-33 melupakan Quran yang telah dihafazkan akan dia. Dosa besar juga. Dulu hafal Yasin, wah ini ada hafal lagi, ada kata bacai lagi. Dulu lagi anom lagi sekolah hafal Yasin, sudah tua sibuk macam-macam, kada hafal lagi. Nah ini dosa besar. Jadi Quran itu bila sekali hafal sampai mati hafalnya, jangan sampai kada hafal lagi. Melupakan Quran yang telah dihafazkan akan dia. Ke-34 membakar hewan, membakar binatang. Karena tiada yang menyiksa dengan dia dengan api melainkan Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Samut banyak misalnya, ambil minyak gas sedikit, nah nyala matian samutnya. Nah itu dosa besar. Dosa besar. Amun disamprot saja baygun matian kada apa-apa, karena kada lawan api. Nah jadi membakar lawan api ini tuh Tuhan aja boleh di dalam neraka membakar manusia itu gawian Tuhan. Kalau kita membakar binatang, nah itu kada boleh lawan api. Mati binatang kada boleh dengan cara dengan api itu dosa besar. Nah, lain halnya kita membakar, misalnya membakar rumput, di situ ada samut tuh lain kisah itu. Samut kita lompat mati terbakar tuh lain pulang. Ini istilah menyengaja membakar binatang dengan api. Mungkin kita membakar sampah misalnya, di situ ada macam-macam, ada cacak, ada kuduk matian juainya. Nah itu kan lain kisahnya. Yang kada boleh yang dosa besar ini membakar binatang dengan sengaja untuk mematikan mereka itu. Ke-35 enggan perempuan daripada suaminya dengan tiada suatu sebab. Enggannya perempuan daripada melayani suaminya tanpa ada sebab. Karena sabda Nabi SAW, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbih." Artinya apabila bermalam seorang perempuan padahal meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya, niscaya dikutuki oleh segala malaikat akan dia hingga pagi hari. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, artinya laki-laki suaminya hendak membawa hubungan, bininya kada mau tanpa ada uzur, tanpa ada sebab, nah maka itu si perempuan melakukan dosa besar dan sampai pagi dia dikutuk oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Uzur macam haid tuh uzur, nifas uzur, garing tuh uzur. Nah kalau dengan alasan itu ya kada termasuk perbuatan dosa. Ke-36 putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Dicontohkan
putus asa daripada rahmat Allah ini dengan suatu kesimpulan di dalam hati bahwa Allah kadang mengampuni dosaku. Kalau hati kita nih sudah bersuara Tuhan kadang mengampuni dosaku, berarti putus asa dari rahmat Allah. Allah sudah mengatakan mengampuni segala dosa bagi orang-orang yang mau minta ampun kepada Allah, dosa sebesar apapun. Ada ini kada, ini sudah merasa ada bisi dosa yang banyak, dosa besar, lalu hatinya bersuara, Tuhan kada mengampuni lawan aku. Nah, itu putus asa dari rahmat Allah. Jadi perasaan seperti itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang dia kerjakan itu. Orang ini misal berzina, zina dosa besar. Nah, lalu bersuara dalam hatinya, kesimpulan dalam hatinya, Tuhan kada mengampuni dosaku zina ini. Nah, perasaan itu lebih besar dosanya daripada zina itu sendiri. Nah, kita kada boleh putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, karena rahmat Tuhan itu wasi'ah, rahmat Tuhan itu luas. Jadi jangan merasa kada ada harapan, jangan merasa kada ada harapan dapat rahmat Allah. Nah, jadi merasa kada ada harapan dapat rahmat Allah itu dosa besar. Ke-36, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Ke-37, di antara dosa-dosa besar, aman daripada makrullah dengan berkekalan mengerjakan maksiat dan berserah diri atas ampunan Allah Ta'ala. Salah satu contoh daripada al-amnu min makrillah. Al-amnu min makrillah. Terus maksiat, tapi merasa Tuhan pengampun aja. Allah maha pengampun, Allah maha pengampun. Maksiat jalan terus. Ini ngarannya al-amnu min makrillah. Jadi orang-orang yang terus melakukan maksiat tapi merasa diampuni oleh Allah, nah ini ngarannya al-amnu min makrillah. Itu kada boleh. Itu kada boleh. Tuhan itu inni ghaffarun, ya Tuhan inni ghaffarun, aku itu pengampun, liman taba, bagi orang yang tobat. Amun orang yang terus menerus melakukan dosa, nah Tuhan pengampun aja, Tuhan pengampun aja. Apabila tobatnya, Tuhan itu pengampun liman taba, bagi orang yang mau bertobat. Nah, orang yang terus dosa hari-hari dilakukan tapi merasa Tuhan mengampuni aja, Tuhan mengampuni aja. Nah, ini ngarannya orang merasa aman daripada perdaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kada boleh juga itu. Orang yang merasa dirinya bakal mati husnul khatimah, ini termasuk perbuatan dosa besar juga. Kalau kita berharap bahwa kita mati husnul khatimah itu disuruh, tapi berharapnya itu dengan melakukan sebab-sebabnya. Kita berharap mati membawa iman, berharap kita mati husnul khatimah, tapi sebabnya dikerjakan. Banyak baca Quran, banyak bertobat, banyak berzikir, lalu berharap mati husnul khatimah, itu disuruh. Itu disuruh. Kalau berharap mati husnul khatimah tapi sebab-sebabnya kada dikerjakan, nah itu ngarannya al-amnu min makrillah juga. Mudahan kita mati husnul khatimah, mudahan husnul khatimah, tapi gawean tetap dalam dosa. Nah, ini termasuk perbuatan dosa. Termasuk perbuatan dosa. Aman dari makar Allah dengan berkekalan mengerjakan maksiat dan berserah diri atas ampunan Allah Ta'ala. Ke-38, zihar. Zihar yakni menyerupakan istri dengan ibu pada haramnya. Madakan bini kayak mama.
Incamnya kayak mamaku lawan bini. Nah, menyerupakan bini lawan orang-orang yang haram dinikahi. Lawan bini nih, bini seorang diserupakan dengan ibu, baiklah sebagian awaknya atau sebagian dari anggota tubuhnya. Tangan ikamnya kayak tangan mamaku. Nah, artinya apa? Kalau dimaksudnya dengan itu adalah mamanya kan haram dinikahi, bini ini kada, bini halal. Nah, jadi menyerupakan bini dengan orang-orang yang diharamkan nikah itu zihar namanya. Zihar itu perbuatan yang diharamkan dan dimasukkan dalam kelompok dosa besar juga. Ke-39 makan daging babi, walaupun disembelih babinya, tetap termasuk dosa besar juga. Kenapa daging disebut? Karena daging itu adalah mu'zamul murad, paling besar yang dimaksud dari babi itu daging, sehingga disebut daging. Padahal makan yang lainnya sama, menjarang tulangnya kah misalnya, menjarang kulitnya kah, sama aja pada dosa besar juga. Nah, sama seperti contohnya akilur riba, makan riba itu dosa besar. Umumnya kada makan pun ukar baju sama aja juga. Kenapa disebut makan riba? Karena makan itu adalah tujuan yang terbesar daripada harta. Makan, jadi disebut makan riba, makan harta anak yatim, makan babi. Padahal lain pada makan pun sama aja juga. Misalnya ambil harta anak yatim, orang kesepida, sama aja juga, kada dimakan. Cuma hadis-hadis Nabi, Quran banyak menyebut dengan apa yang paling besar dimaksud tuh makan, lalu dikatakan makan. Nah, jadi sini makan daging babi termasuk dosa besar. Ke-40 makan bangkai dengan tiada uzur. Nah, makan bangkai, makan ayam mati misalnya. Ada ayam mati, tetap disanga. Nah, maka makan bangkai ngarannya. Itu dosa besar juga. Kambing mati kada bersembelihan, mati surangan, sayang dibuang. Nah, jarang aja kambingnya. Nah, itu dosa besar itu. Nang kada bersembelih itu adalah hukumnya hukum bangkai. Ke-41 namimah, yakni mengadu-ngadu dengan memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengahnya atas pihak, membinasakan dan menghasilkan perbantahan. Madu domba Kisah di sini dibawa ke situ, kisah situ bawa ke sini, akhirnya orang bakal lahian. Amun mahabarakan kisah sana bawa ke sana, kisah sana bawa ke sini, lalu orang jadi tambah bersayangan. Nah, itu kan apa itu? Nang baik-baiknya dikisahkan. Tadi si anu nyambet ikam ini bagus, ikam ini pemurah, ikam ini ini. Lalu ini tambah cinta kepada orang itu. Ujar ini juga sama, ini tuh orangnya baik juga sampai akan pulang ke sana. Nah, itu bagus nih tuh. Itu islah ngarannya. Kalau ini memindahkan kata-kata nang orang jadi baik, bermusuhan jadinya. Nah, itu termasuk dosa besar ini. La yadkhulul jannah namamun, ya Nabi. Kada masuk surga aja Nabi orang nang katujuh ka itu. Nama olah habar sini bawa ke sana, sana bawa ke sini. Kalau orang jadi berpanasan jadinya. Ke-42 ghibatu ahlil ilmi wa hamalatil Quran, artinya mengupat segala mereka yang mempunyai ilmu dan menghafazkan Quran lagi mengamalkan barang yang di dalamnya. Ghibah
Ghibah ini artinya zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudara engkau dengan sesuatu yang dia tidak suka. Wa in kana fihi, sekalipun itu ada pada dirinya. Itu ghibah. Kita misal berisi kawan, saudara kita muslimin muslimat. Kawan kita ini orangnya hirang awak. Dia sebujur hirang. Kita sambat, si anu tuh hirang benar ya awak. Inya kada katuju sambat hirang. Inya kada katuju. Nah, ini ghibah. Amun inya kada katuju aja kada jadi masalah. Jadi kita menyambat sesuatu tentang saudara kita yang dia kada suka disambat. Itu ghibah. Nah, apakah hukumnya ghibah ini? Menurut pendapat satu ulama, dosa besar. Dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-Quran dengan jelas, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling gibah sebagian akan sebagian. Sekelompok ulama mengatakan bahwa perbuatan macam ini dosa besar. Nah, ada lagi kelompok ulama yang lain membagi hukum gibah ini, dibagi hukumnya. Kalau yang digibah ini ahli ilm, ulama, atau yang digibah ini adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, maka itu dosa besar. Dosa besar. Kalau yang digibah ini orangnya kada termasuk ulama, kada termasuk hafal Quran, maka hukum gibah di situ kada dosa besar, dosa kecil artinya. Nah, jadi di sini Sidin ini umpat pendapat itu bahwa gibah itu dosa besar, mengumpat orang itu dosa besar. Kalau yang digibah itu ulama atau orang yang hafal Al-Quran. Nah, inilah 42 perkara dosa besar yang tersebut di dalam Raud, ngaran kitab dan syarahnya, Raudah. Dalam Raud dan syarah Raud, karangan Imam Zakaria Al-Ansari. Kata Syekh Al-Islam Zakaria, tiada tersimpan, terbatas maksudnya, dosa besar kepada yang tersebut itu. Kada 42 ini aja yang dosa besar tuh. Dari karena kata Ibnu Abbas bahwa dosa besar itu hampir kepada 70. Seperti yang dimuat Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Itu kumpulan dosa-dosa besar, 70-an di situ dibuat. Jadi Sidin ini hanya membuat 42, tapi jangan dikatakan itu saja dosa besar. Sidin ini mencontohkan ada 42, masih banyak lain lagi nang belum dibuat. Ini dikira 42 ini aja. Bila kada tahu buat di sini berarti dosa kecil pemahamannya, atau salah paham ngarannya. Dan kata Sa'id ibnu Jubair, dosa besar itu hampir kepada 700 macamnya. 700. Yang 42 ini banyak yang kada buat tentang dosa-dosa besar yang bersangkutan dengan masalah hati. Yang kayak ria, yang kayak takabur, nah itu kan, yang kayak dengki, yang kayak dendam dan macam-macam itu. Makanya jangan hanya dibatasi sampai 42, masih banyak lagi yang kada disebutkan di sini. Ada yang mengatakan sampai 70, bahkan Sa'id bin Jubair dosa besar itu hampir kepada 700.
Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar akan dosa besar serta dengan dalilnya di dalam kitabnya yang bernama Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, lebih daripada 400 macam dosa besar. Ibnu Hajar menyebutkan lengkap dengan dalil-dalilnya di situ. Nantilah tak buat di 42 intip rumah orang, kan kalau ada tak buat. Untuk dosa kecil aja kadang mau kayak itu. Jadi ini 42 ini hanya sebagian disebutkan. Masih banyak lagi dosa-dosa besar yang di lain pada 42 macam yang disebutkan Sidin dalam kitab ini. Adapun dosa kecil maka yaitu amat banyak, yaitu barang yang lain daripada dosa besar. Dan kita tahu bahwa satu perbuatan dosa besar apabila kita kada segera tobat kepada Allah, maka kita jadi orang yang fasik. Nah, itu yang perlu kita tahu. Satu perbuatan dosa besar apabila kita kada tobat kepada Allah, kita kada bisa disebut orang adil, apalagi orang saleh. Kita di situ disebut orang fasik. Sebuting aja di antara dosa besar yang macam-macam tadi. Sebuting aja yang kita gawi kada pernah tobat kepada Allah, nah kita orang fasik. Walaupun banyaknya kayak apa kah amalan-amalan lain. Tapi ada satu dosa besar yang inya kada tobat, maka dia bukan orang saleh, bukan orang adil, dia disebut orang fasik. Nah bila orang fasik apa? Nah, timbul banyak hukum. Kada boleh jadi ini, kada boleh jadi itu, kada boleh jadi ini, karena dia orang yang fasik tadi. Nah sedangkan dosa kecil, satu perbuatan dosa kecil dilakukan kada tobat, itu kada menyebabkan fasik. Tapi kalau sudah dosa kecil itu berulang-ulang atau dosa kecil banyak yang dikerjakannya, nah, kada ada tobat-tobat juga kepada Allah, nah itu sama aja jadi orang fasik juga ngarannya. Nah soal berapa perkara rukun tobat yang menggugurkan dosa.